Kali ini, yuk kita coba jadi detektif. Kita bakal menyelidiki sebuah kasus global melawan musuh yang nggak kelihatan tapi sangat-sangat berbahaya. Sebuah misteri yang mengancam kesehatan kita semua, resistensi antimikroba. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa antibiotik yang dulu dianggap obat dewa, penyelamat jutaan nyawa, sekarang kok rasanya jadi tumpul? Ini bukan cerita fiksi loh, ini adalah pertanyaan yang dihadapi para dokter setiap hari. Dan mungkin ini juga pertanyaan yang pernah Anda atau keluarga Anda hadapi. Nah, ini dia pelakunya. Kita sering sebut mereka bakteri super. Kalau istilah kerennya, organisme multiresisten atau MDRO. Mereka ini pada dasarnya adalah bakteri yang sudah berevolusi. Mereka jadi kebal. Dan karena itu, infeksi yang harusnya sepele bisa berubah jadi pertarungan hidup mati. Dan jangan salah ya, skala masalahnya ini besar banget. Persis seperti kutipan ini, resistensi antimikroba atau AMR itu ibarat bom waktu yang terus berdetak. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan satu rumah sakit atau satu negara saja. Ini butuh kerjasama global yang benar-benar terkoordinasi. Sekarang, ayo kita kenalan sama para buronan utamanya. Anggap aja ini daftar most wanted di dunia mikroba. Ada MRSA yang sering jadi penyebab infeksi kulit parah. Lalu ada CRE dan CRAB, ini penjahat kelas kakap di rumah sakit yang susah banget ditaklukkan. Kenapa kita perlu kenal nama-nama ini? Karena merekalah target utama investigasi kita. Jadi, gimana caranya kita melawan musuh yang terus-terusan berevolusi ini? Ya, sama seperti detektif pada umumnya, langkah pertama adalah memahami lawan. Kita harus tahu di mana mereka sembunyi, gimana pola serangan mereka. Investigasi kita dimulai dari sini. Senjata kita yang paling ampuh ternyata bukan antibiotik baru yang super canggih, tapi data. Tepatnya, data tentang pola kuman yang ada di sekitar kita, di rumah sakit kita, di kota kita. Data inilah yang akan jadi pemandu kita. Nah, alat investigasi utama ini namanya antibiogram. Biar gampang, sebut saja peta kuman. Anggap ini peta intelijen kita. Peta ini nunjukin bakteri apa saja yang lagi banyak beredar, dan yang paling penting, senjata mana yang masih ampuh dan mana yang sudah jadi peluru hampa. Coba deh, kita lihat cara baca peta ini. Lihat bakteri E. coli. Angka 95% di kolom antibiotik A, itu artinya obat ini pilihan yang jitu. Hampir pasti manjur. Sekarang bandingkan dengan antibiotik C. Angkanya cuma 30%. Kalau kita kasih obat ini, itu bukan lagi berjudi, tapi hampir pasti gagal. Malah bisa-bisa infeksinya makin parah. Jadi, peta kuman ini mengubah tebak-tebakan jadi keputusan yang berdasarkan bukti nyata. Peta kuman yang kita lihat tadi tentu nggak muncul begitu saja. Peta ini lahir dari kerja keras dan ketelitian di laboratorium mikrobiologi. Yuk, sekarang kita intip lab forensiknya untuk lihat gimana semua bukti ini dikumpulkan. Prosesnya itu sangat sistematis ya. Pertama, sampel, bisa darah, urin, atau lainnya, harus diambil sebelum pasien minum antibiotik apapun. Ini penting banget biar hasilnya akurat. Terus di lab, bakteri dari sampel itu ditumbuhkan, dibiakkan. Kalau identitas pelakunya sudah ketahuan, barulah diuji satu persatu mana antibiotik yang mempan. Terakhir, semua data itu dianalisis dan jadilah peta kuman yang informatif. Dan bayangkan, proses ini sekarang jauh lebih canggih. Bukan lagi manual yang makan waktu lama, laboratorium modern pakai software canggih seperti WHONet dari WHO. Alat ini bisa mengolah ribuan data mentah jadi peta kuman yang jelas dan mudah dibaca, siap dipakai dokter untuk membuat keputusan cepat yang bisa menyelamatkan nyawa. Oke, bukti sudah terkumpul. Laboratorium sudah selesai bekerja. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya data ini dipakai di garis depan, di samping tempat tidur pasien? Bagaimana data ini bisa mengubah nasib pengobatan seseorang? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada cara lama, terapi intuitif. Ini seperti menembak dalam gelap, cuma berdasarkan kebiasaan. Di sisi lain, cara baru, terapi terarah berbasis data. Ini serangan presisi. Keuntungannya ada dua. Pertama, kemungkinan pasien sembuh jadi lebih tinggi. Kedua, untuk jangka panjang, kita semua jadi lebih aman karena laju resistensi bisa ditekan. Penggunaan data secara cerdas inilah yang jadi inti dari antimicrobial stewardship atau penatagunaan antimikroba. Prinsipnya sederhana. Ini adalah aturan emas dalam pakai antibiotik. Obat yang tepat, dosis yang tepat, durasi yang tepat. Dan peta kuman adalah kunci untuk poin pertama. Ini bukan soal melarang-larang antibiotik, tapi tentang menggunakannya secara optimal.
Untuk membantu strategi global ini, WHO bahkan bikin semacam kerangka kerja yang namanya AWRE. Antibiotik kategori Access itu ibarat lini pertahanan pertama kita. Kategori Watch harus dipakai dengan hati-hati. Dan Reserve, nah ini antibiotik pamungkas, ibarat pasukan khusus yang cuma boleh turun kalau situasinya benar-benar genting. Peta kuman lokal bantu kita tahu kapan harus memanggil pasukan yang mana. Tapi hebatnya, kekuatan data ini nggak berhenti di satu pasien saja. Sekarang kita akan lihat gimana data yang sama bisa jadi perisai yang melindungi seluruh rumah sakit, bahkan komunitas, dari ancaman wabah. Konsep kuncinya adalah nilai kritis atau alert value. Anggap saja ini sensor asap untuk wabah. Jadi ada ambang batas yang sudah ditentukan. Kalau lab menemukan bakteri super yang jarang ada, atau kalau tingkat resistensi tiba-tiba melonjak melewati batas itu, alarm langsung berbunyi. Laporan ini langsung dikirim ke tim pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Coba kita lihat data intelligence-nya secara real time. Di sini kita lagi memantau tren CRAB, salah satu buronan kita. Kita lihat ya, ada sedikit naik turun, dari 15% ke 18%, terus turun lagi. Ini semua masih wajar, belum ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi, lihat apa yang terjadi di bulan April. Tiba-tiba angkanya loncat ke 45%. Ini jauh di atas kewajaran. Nah, inilah yang namanya nilai kritis terlampaui. Sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang nggak beres, mungkin ada penularan yang sedang terjadi. Saatnya tim PPI turun tangan untuk investigasi kejadian luar biasa atau KLB. Dan responsnya harus secepat kilat. Tim PPI nggak bisa nunggu, mereka langsung bergerak. Pasien diisolasi untuk memutus rantai penularan, area sekitarnya dibersihkan total, dan pasien dengan infeksi yang sama dikelompokkan supaya nggak menyebar lebih jauh. Ini adalah contoh nyata bagaimana satu titik data bisa memicu serangkaian aksi yang melindungi semua orang di rumah sakit. Investigasi ini sejujurnya nggak akan pernah benar-benar selesai. Bakteri akan terus berevolusi. Itu artinya kita juga nggak boleh lengah. Ini adalah pertarungan yang terus berlanjut. Semua upaya tadi, mulai dari bikin peta kuman sampai sistem peringatan dini, semuanya terangkum dalam satu program besar yang disebut Program Pengendalian Resistensi Antimikroba atau PPRA. Ini seperti sebuah orkestra. Semua bagian, dari direktur sampai analis lab, harus main dengan harmonis supaya berhasil. Dan kalau kita pikir pertarungan ini cuma terjadi di rumah sakit, coba pikirkan lagi. Data ini menampar kita dengan keras. Lebih dari 80% antibiotik itu dipakai di luar sana, di komunitas. Artinya apa? Kalau kita mau benar-benar menang, medan pertempuran kita harus meluas, sampai ke setiap klinik dan apotek. Jadi, pada akhirnya inilah intinya. Perang melawan bakteri super itu bukan lagi soal menunggu ditemukan peluru ajaib baru, tapi soal bagaimana kita menggunakan intelijen yang sudah kita punya dengan lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih presisi. Pertanyaannya sekarang, untuk kita semua, apakah kita sudah memaksimalkan kekuatan data ini di setiap lini pertahanan kita?